Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Furkan di channel iFurkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya, up to date seputar P3K 2024. Di sini ada kabar dari pikiran rakyat Bengkulu, Bapak Ibu ya. Di sini ada sebutan jangan panik. Pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ini dijamin lebih cepat dari jadwal. Ini kata BKN. Nah, ini juga memberikan klarifikasi Bapak Ibu ya, pihak BKN tentang percepatan ya kan pengangkatan CPNS dan P3K. Tentunya banyak daerah-daerah yang sudah berproses ya pengajuan pertek BKN dan pengusulan NIP ke BKN tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini CPNS, kita coba sepil beritanya dari Inews Prime. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada dilantik Juni CPNS. CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu ya, di sini CPNS itu paling lambat dilantik Juni 2025 dan P3K itu Oktober 2025. Ini sudah diresmikan oleh Menteri Sekretaris Presiden ya Bapak Prasetyo Hadi. Di sini sudah memberikan klarifikasi bahwa CPNS itu Juni 2025 dan P3K itu Oktober 2025 adalah batas akhirnya Bapak Ibu ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian lembaga. Oke, di sini tergantung kesiapan masing-masing kementerian, Pemda atau provinsi terkait ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini relate dengan berita ini Bapak Ibu ya tentang percepatan dari jadwal ini. Nah, ini sudah diresmikan oleh BKN. Nah, di sini pikiran rakyat Bengkulu, kabar melegakan ya Bapak Ibu ya bagi para pejuang calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Nah, tentunya di tengah kekhawatiran mengenai lambatnya proses penetapan NIP, Badan Kepegawaian Negara Pusat memberikan angin segar. Instruksi terbaru dari BKN mengisyaratkan adanya percepatan signifikan dalam tahapan krusial. Dan ini juga dirilis langsung di Instagramnya BKN Kanrek 2 Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Kepala BKN itu mendorong komitmen instansi terhadap kesepakatan jadwal penetapan NIP terbaru. Kita coba sepil videonya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita perlu berkomitmen dan melaksanakan secara sungguh-sungguh untuk CPNS. Batas akhirnya adalah Juni. Oke, Juni ya Bapak Ibu ya CPNS. Untuk P3K batas akhirnya adalah Oktober. Ini yang perlu percepatan dari kita. Ini relate dari pernyataan tadi ya Bapak Ibu ya. 211 instansi yang mengajukan permohonan penundaan. Ini yang perlu menjadi perhatian. 211 ada 211 instansi yang mengajukan penundaan ya. Percepatan, ada 16 instansi belum melaksanakan. Ada 16 belum melaksanakan CAT, perpanjangan 182. Waktu batal menunda operasi ada 13. Jadi totalnya 211 instansi. Dan ada 13 instansi yang membatalkan kemudian menunda seleksi P3K untuk ikut di tahap kedua. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya segera melakukan penyesuaian agar batas akhir Juni untuk CPNS dan batas akhir Oktober untuk P3K bisa terpenuhi semuanya. Oke, di sini sudah relate ya Bapak Ibu ya, CPNS Juni dan P3K itu Oktober. Nah, di sini ada 211 instansi tadi. Di sini juga ada klarifikasi dari pihak Kepala BKN ya Bapak Prof Yudan Fakrullah ya kan. Di sini instansi yang sudah mengajukan usul NIP dan terima pertek BKN bisa segera proses TNT. Coba kita sepil videonya Bapak Ibu ya.
Kemudian langkah-langkah teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Maret kemarin agar semua nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan atau permohonannya segera dikirimkan. Oke, dan sudah yang dikirimkan sudah ya Bapak Ibu ya, NIPPPK ke tiap daerah. Tolong segera diterbitkan Akan keputusan diterbitkan perteknya, dan itu sudah diprogres oleh tiap kantek BKN ya, diupdate secara dan Oktober berkala ya, tiap hari. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Kemudian yang kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, segera diproses. Ada 8 poin ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Oke, Ini paling 10 lambat. Mei ya Bapak Ibu Karena ya. kami memerlukan waktu untuk memproses dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah 1 Juni. Kalau mengajukannya di bulan Maret, TMTSK-nya adalah 1 April. Jadi kami menerbitkan pertek tergantung dari usulan kepala instansi masing-masing. Kemudian apabila ada yang Bapak dan Ibu sudah mengajukan usulan penerbitan NIP di bulan Februari dan di Maret ini belum selesai, misalnya nanti ada belum selesai, kami masih punya ada waktu, Bapak dan Ibu menerbitkannya tetap tanggal 1 Maret. Oke, jadi di sini memang BKN memerlukan waktu 1 bulan ya untuk pengajuan pertek. Jadi teman-teman nanti dari pihak daerah itu mengajukan NIPPPK, kemudian pertek itu akan muncul ya kan dengan sendirinya. Nah, segera diproses oleh BKN. Kemudian perkembangannya gimana nih keseluruhan NIP CASN 2024 untuk di seluruh Indonesia? Kita coba spill videonya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu dari semua instansi yang sudah memproses ya pengajuan NIP. Memang banyak sudah yang memproses. Nah, di sini dari pusat dengan tadi pagi sekian ya kan. ada beberapa Dari daerah sekian. Masa Totalnya 179.000. Dari 179.025 yang lolos ini per seleksi. Data per 19 Maret dari 2025. 91.079 orang yang mengusulkan NIP-nya, instansinya, baru 2.914 atau baru sekitar 3%. Kemudian untuk CPNS yang daerah ada 87.946 dan sudah mengusulkan 28. Ini yang CPNS ya Bapak Ibu ya. Nanti di P3K juga ada datanya juga. Ini 30%. Ini terima kasih daerah sudah 30% mengusulkan pengajuan NIP untuk CPNS. Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 dari 179. Ini yang CPNS. Nah, ini nanti yang P3K juga ada data tersendiri. Kita tinggal 2 bulan. Untuk P3K. Nah, ini P3K ya. Ini yang pusat. Oh, luar biasa ya, 326.000 dari 677.593 usulan NIP. Ini alhamdulillah sudah 25%. 25% ya Bapak Ibu ya. Daerah, untuk yang pusat sudah 58%. Kalau daerah dari lebih cepat ya, 58% sudah pengajuan usul NIP. Yang mengajukan usulan sudah 575.000. Totalnya dari 677 formasi yang penuh waktu sudah diajukan NIP-nya 300. Nah, ini yang penuh waktu. Nah, untuk yang R2, R3 gimana Bang? Nah, ini nanti akan dibahas Bapak Ibu ya. Untuk yang paruh waktu kan sudah ada suratnya ya. Jadi istilahnya Bapak dan apa? Tinggal menunggu saja sih Bapak Ibu ya. Jadi ditunggu saja progresnya di tiap-tiap kantek. Nah, jadi teman-teman harus pantengin tuh kantek mana, termasuk kantek mana teman-teman. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan dalam rapat internal tadi ya kan bersama jajaran BKN daerah, BKN pusat dengan tegas menyerukan percepatan proses penetapan NIP tadi berdasarkan data-data yang ada tentunya Bapak Ibu ya. Baik untuk CPNS maupun P3K. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan para calon segera dapat menjalankan tugasnya tanpa harus menunggu hingga batas akhir yang telah ditentukan. Nah, kabar ini merupakan menjadi jawaban ya atas kegelisahan banyak calon yang memenuhi kolom komentar media sosial. Nah, ini sudah di-fix-kan oleh Bapak Yudan Arif Fakrullah selaku Kepala BKN itu dipercepat. Nah, sudah ada klarifikasi resminya Bapak Ibu ya.
Nah, tentunya surat tegas BKN ini percepatan jadi prioritas ya. Tadi beliau sudah menyatakan ya di klarifikasi secara online, tentunya menginstruksikan langkah-langkah teknisnya. Yang pertama adalah segera ajukan nomor induk yang sudah siap. Nah, BKN Pusat meminta seluruh nomor induk yang telah disiapkan oleh masing-masing daerah untuk segera diajukan tanpa penundaan. Yang kedua, tentunya terbitkan SK pengangkatan setelah Pertek diterima. Bagi instansi yang telah menerima persetujuan teknis atau Pertek dari BKN, diwajibkan untuk segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan para calon. Nah, tentunya batas akhirnya tadi sudah disebutkan, ya kan, CPNS itu Juni, P3K itu Oktober di tahun ini. Nah, poin krusialnya gimana nih di surat BKN ini? Tentunya batas akhir usulan NIP CPNS itu 10 Mei 2025. Tanggal mulai tugasnya itu Mei, berarti TMP-nya 1 Juni. Jadi memerlukan waktu 1 bulan. Kemudian proses yang tertunjuk gimana? Bagi usulan penerbangan yang dikirimkan pada bulan Februari atau Maret belum selesai, BKN memastikan tetap TNP-nya adalah 1 Maret 2025. Tentunya pesan penting bagi calon yang masih khawatir, yang pertama, instruksi resmi itu sudah ada. Nah, tentunya BKN telah secara resmi meminta seluruh daerah ya untuk mempercepat proses tanpa harus menunggu hingga batas akhir, Bapak Ibu ya. Jangan terlalu overthinking soal mola. Nah, bagi calon yang merasa data mereka belum mengalami perubahan di platform mola, tidak perlu panik karena ini sudah diresmikan oleh Kepala BKN itu sendiri. Nah, tentunya kenapa data di Mola belum muncul? Keterlambatan ini mungkin bisa disebabkan beberapa faktor. Input data, ya kan? Dan jika ada kendala yang signifikan, instansi biasanya menghubungi para calon melalui WhatsApp. Kenapa data dari pusat dan daerah terkadang berbeda? Tentunya di sini real time-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ya tadi telat input atau gimana petugasnya. Apabila status di Mola harus dicek setiap hari, tidak perlu. Jika Anda tidak menerima notifikasi, berarti status Anda itu aman. Seperti itu. Ini adalah instruksi resmi dari pihak BKN Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, tentunya di sini ikuti informasi resmi dan jangan terlalu bergantung pada teknologi. Instruksi baru dari BKN Pusat ini tentu menjadi angin segar yang patut disambut dengan optimisme. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada angin segar, jangan panik istilahnya Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon tentang klarifikasi Kepala BKN dipercepat. Nah, tentunya sudah memberikan instruksi-instruksi kepada anak buahnya ya untuk segera memproses ya NIP agar segera tuntas 100%. Oke, seperti itu. Sekian dari Kak Furqon. Stay tune aja di channelnya Kak Furqon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.